Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para pejuang UTBK yang kemarin banyak menonton video tentang soal UTBK yang kemarin, ya. Nah, untuk video kita kali ini, kita masih akan membahas soal yang kemarin, tapi dengan perspektif yang berbeda. Setidaknya ada 3 cara lagi ya untuk menyelesaikan soal yang bagian keduanya. Kita akan bahas 2 cara saja. Cara yang kedua, saya janjikan bahwa cara yang kedua tersebut kita bahkan tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini ya. Oke, sedikit recap, review apa yang kita lakukan di video kita kemarin. Kemarin kita sudah menunjukkan bahwa kalau panjang BC-nya sama dengan 5, maka CD-nya bisa kita cari ya. Jadi saya ulang lagi, kalau diketahui AC-nya sama dengan 7 dan kemudian BC-nya sama dengan 5, CD-nya bisa dicari. Nah, yang agak sulit adalah kemarin kalau AC-nya sama dengan 7 dan BD-nya sama dengan 5, apakah kita bisa mencari panjang CD? Ya. Oke. Kita akan bahas cara yang pertama. Idenya kurang lebih adalah kita menggunakan persamaan Pythagoras terhadap 3 buah segitiga siku-siku. Jadi pada gambar ini kita punya 3 buah siku-siku. Segitiga siku-siku yang pertama, yang kedua, dan yang besar yang ketiga. Oke, jadi di kondisi yang kedua kita ketahui bahwa si panjang BD-nya adalah 3 ya. Oke, kita tulis panjang BD-nya sama dengan 3. Kemudian yang ini kita akan beri nama, misalkan ini X, Y, Z. X, Y, Z, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita lihat pada masing-masing segitiga siku-siku, relasi apa yang kita miliki. Untuk segitiga siku-siku yang kiri ini, kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat, sama dengan 49. Untuk segitiga siku-siku yang kedua, yang ini sisi miringnya adalah Z. Berarti 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Oke. Dan segitiga siku-siku yang terakhir adalah yang besar. Sisi miringnya adalah yang ini, AB. AB panjangnya X tambah 3. Berarti Z kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 49 sama dengan X tambah 3 kuadrat. Oke. Nah, kalau si X tambah 3 kuadrat dibongkar, nantinya ada ekspresi X kuadrat ditambah 6X. Dan si 6X-nya itu nggak bisa digantikan dengan menggunakan informasi yang pertama dan kedua. Oleh karenanya, kita akan menyatakan dari ketiga persamaan ini, kita akan membuat suatu persamaan baru yang semuanya dalam X saja. Ya. Jadi saya ulang lagi, kenapa dalam X saja, enggak dalam Y saja? Karena kalau kita ingin membuat dalam Y saja, nanti agak kesulitan ketika kita mencoba menyatakan si 6X dalam Y. Ya. Tapi untuk yang lainnya, ini si Y kuadrat bisa dinyatakan dalam X. Kemudian Z kuadrat bisa dinyatakan dalam Y kuadrat. Dan tadi Y kuadratnya bisa dinyatakan dalam X juga. Ya. Jadi misalkan, gimana? Misalkan si Y kuadrat, atau ya si Y kuadrat di persamaan pertama kita ganti dengan Z kuadrat min 9. Jadi ini dengan menggunakan persamaan pertama dan kedua, kita punya X kuadrat. Ingat, Y kuadratnya diganti dengan Z kuadrat min 9. Oke. Kemudian, ingat tujuannya ingin membuat semuanya dalam X. Si Z kuadratnya kita bisa gunakan yang ini. Ya. Jadinya apa? Jadi ini bersama-sama itu mengakibatkan X kuadrat ditambah Z kuadratnya adalah X tambah 3 kuadrat minus 49. Ini adalah si Z kuadrat aja. Kemudian kita minus dengan 9.
Nah, jadi kita punya persamaan dalam X saja. X kuadrat ditambah X tambah 3 kuadrat sama dengan ini 58 49, ini kayak Y, ini 9 ya. Min 58 107 ya. Betul? Oke. Nah, nanti kurang lebih ini kita punya persamaan kuadrat ya, punya persamaan kuadrat. Kemudian kita pastikan dia ada X-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa si X-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif ya. Anda selidiki, tidak akan saya bahas secara detail, tapi Anda selidiki bahwa ini si persamaan kuadrat ini punya solusi real yang salah satunya positif ya. Kita perlu positif karena si X-nya menyatakan panjang. Nah, kalau X-nya kita ketahui, gimana? Kalau X-nya kita ketahui, berarti kalau ini tahu, berarti panjang AB juga tahu ya. Oke. Jadi kalau panjang AB dan AC tahu, maka panjang BC juga tahu. Nah, pada soal yang sebelumnya, yang pertama, bahwa si panjang BC ini menentukan tinggi CD. Ya, jadi kalau kita tahu X-nya, kita akan tahu AB, dengan Pythagoras kita akan tahu BC. Menurut soal yang pertama, kalau kita tahu BC, kita tahu CD. Jadi kita selesai. Ya. Cara yang lain, yang ketiga, yang nggak akan kita bahas, yakni dengan menggunakan kesebangunan. Ini sudah disinggung oleh salah seorang pemirsa di kolom komentar. Jadi kurang lebih sama ya, kita punya 3 buah segitiga yang sebangun. Yang ketiga buah segitiga siku-siku yang tadi. Jadi Anda coba manfaatkan ketiga segitiga itu, hubungan apa yang bisa didapatkan antara kesebangunan dari ketiga segitiga tersebut. Nah, nanti kurang lebih sama juga dengan kesebangunan itu, nanti akan kita bisa peroleh panjang AD. Kalau AD-nya tahu, maka nanti BC-nya tahu. Kalau BC-nya tahu, maka CD juga tahu. Ya. Nah, untuk cara yang kedua, yang saya bilang tadi tanpa perhitungan sama sekali, ya kita hanya menggunakan nalar. Ya, yang sebetulnya yang saya bilang di video yang pertama ya, UTBK biasanya tidak, idealnya tidak terlalu melibatkan perhitungan yang rumit karena waktunya sangat singkat. Jadi mungkin penalaran seperti ini yang diinginkan. Coba kita lihat bersama-sama seperti apa. Oke, jadi kita lihat ini ya. Ini kita punya situasi di mana AC-nya panjangnya tetap 7, kemudian BD-nya diberikan panjangnya 3 ya. Nah, pertanyaannya saya tulis ulang sebagai apakah BD sama dengan 3 dan AC sama dengan 7 memaksa tinggi CD-nya harus merupakan bilangan tertentu ya. Nah, pertama kita akan tunjukkan bahwa ada segitiga di mana BD-nya sama dengan 7 dan AC-nya sama dengan 3, kemudian ACB-nya siku-siku ya. Jadi ini kita tinjau dua kasus ekstrim ya. Yang pertama adalah ketika si AC dan CB-nya itu flat gitu ya, segaris. Nah, berarti sudut yang dibentuk oleh ACB, jadi di sini si C-nya berimpit dengan D ya, ketika semuanya ini horizontal. Sudut yang dibentuk oleh AC dan B adalah 180 derajat karena ya AC dan B-nya dia segaris ya. Nah, kemudian kita akan geser si C-nya ke atas. Geser ke atas. Oke. Nah, tadi mula-mula sudutnya berapa? ACB itu mula-mula tadi 180 derajat. Ketika C-nya digeser ke atas, sudutnya gimana? Dia mengecil ya. Ini karena panjang AC-nya dibuat tetap.
dia mengecil terus gitu. Sampai A-nya mendekati D. Ya, semakin kecil. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa misalkan dalam situasi yang seperti ini, si besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat, si ACB-nya ya. Jadi ketika C-nya digerakkan, mula-mula dia sudutnya 180 derajat, dia mengecil sampai sudutnya akan lebih kecil dari 90 derajat. Nah, kita bisa berargumen dengan kekontinuan bahwa si pergeseran ini nggak mungkin membuat besar sudut ACB berubah secara mendadak. Jadi, ketika dia sudutnya berubah dari 180 derajat ke suatu sudut yang kurang dari 90 derajat, dia pasti akan melewati situasi di mana sudutnya pas 90 derajat. Jadi misalkan ketika pas 90 derajat mungkin situasinya katakanlah seperti ini ya. Katakanlah ini situasi di mana sudut ACB-nya 90 derajat. Jadi ada situasi di mana memang ACB-nya 90 derajat. Nah, kita sekarang bertanya, apakah panjang BD sama dengan 3 dan panjang AC sama dengan 7 memaksa si CD-nya harus panjangnya tertentu? Dan jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kalau misalkan si CD-nya ini adalah katakanlah situasi di mana keadaannya benar sesuai dengan gambar bahwa ACB-nya adalah 90 derajat, kemudian BD-nya sama dengan 3 dan AC-nya sama dengan 7. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita punya situasi yang seperti ini di mana panjang CD-nya nggak sama dengan panjang CD saat ini? Ya. Nah, sekarang kalau C-nya kita kalau CD-nya kita ubah panjangnya, misalkan dengan menurunkan titik C atau menaikkan titik C, kalau kita ubah C-nya sedikit gini, ya, maka kita ubah ini, maka panjang CD-nya akan berubah dari panjang CD yang tadi, ya. Atau ketika C-nya kita ke bawahkan, ya, oke, kalau kita, saya ulang lagi. Kalau C-nya kita ke bawahkan, maka sudutnya nggak akan lagi 90 derajat. Kalau C-nya kita ke ataskan, maka sudut ACB-nya juga tidak lagi 90 derajat. Jadi, panjang BD yang sama dengan 3 itu memaksa panjang CD-nya harus tertentu nilainya. Nggak mungkin ada dua nilai CD yang memenuhi. Oke, jadi karenanya, maka ya, informasi bahwa BD sama dengan 3 cukup untuk menentukan panjang CD. Meskipun pada cara yang kedua ini kita tidak tahu persis gimana cara mencari CD-nya. Tapi yang jelas bahwa si CD-nya itu ditentukan oleh panjang Panjang AD dan panjang AC dan BD, ya. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu berjuang untuk UTBK.